Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalawatullah wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'allah wa man asani faqad asallah. Sadaqallahul adzim. Jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali pada kesempatan ini dalam kajian Islam. Adapun topik pembicaraan kita kesempatan ini adalah ada dua hal penting yang harus terus dilakukan oleh umat Islam dan tidak boleh jauh dari dua hal itu. Yang pertama, umat Islam harus menjaga salat 5 waktu. Salat fardu termasuk salat-salat sunnah lainnya. Salat sangat penting menjadi identitas bagi pribadi dan kelompok kehidupan umat Islam. Yang kedua, Al-Quran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengapa sholat? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa aqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan tegakkan sholat oleh kamu sekalian. Mengapa? Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jemaah rahimahumullah, begitu pentingnya tentang sholat, apatah lagi sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Hanya dalam sholat, makhluk ciptaan Allah yang namanya manusia beriman, orang Islam, menyampaikan keinginan, memohon perlindungan, bercurhat dengan Allah sang pencipta, sang Khalik yang memiliki kuasa alam semesta ini. Salat yang merupakan identitas. Dalam salat dia akan berbicara dengan Allah dengan penuh keheningan, menyampaikan segala sesuatu, tidak ada yang disembunyikan. Meminta hanya kepada Allah. Dengan salat akan menjaga keselamatan, barokah kehidupan umat manusia dari dunia hingga ukhrawi. Begitu pentingnya salat sampai hadis Rasul mengingatkan segala amal perbuatan yang paling pertama dihisab oleh Allah adalah salat. Benar salatnya, amalnya mendapat keberuntungan. Salah salatnya, bahkan tidak salat, jemaah rahimakumullah, bangkrut kita. Semua amal perbuatan kita tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya salat. Maka mari dalam hidup dan kehidupan ini kita selalu menjaga salat kita. Tegakkan salat, jangan sampai mengabaikan. Dekat dengan Allah. Taruhlah jidat yang indah, bagus, cantik, ganteng ini pada sejadahnya Allah. Kapan dan di mana saja berada, bangunlah kedekatan dengan Allah hanya dengan salat. Jangan abaikan salat. Tinggalkan salat, hidup tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa hukumnya. Karena apa? Salat merupakan kewajiban bagi kehidupan umat Islam ini. Identitas salat. Semua melakukan perbuatan aktivitas ikhtiar apa saja, dasarnya adalah salat. Jangan tinggalkan salat. Pastikan hidupmu dengan salat menyatu dengan detak-detik jantung kehidupanmu
menyatu dengan seluruh amal perbuatan. Walaupun sesibuk apapun, jangan sampai mengabaikan sholat. Sholat indikator ukuran pribadi seorang muslim, militan atau tidak militan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sholat, hal yang pertama. Hal yang kedua yang tidak boleh diabaikan oleh kaum muslimin dan muslimat umat Islam ini adalah Al-Quran. Jemaah rahimahumullah, Al-Quran itu kitab suci umat Islam. Al-Quran itu dasar fundamen kehidupan umat Islam. Di dalam Al-Quran itu akan menceritakan keadaan terjadi masa lalu. Bahkan sejak cerita Allah itu tentang bagaimana menciptakan dunia ini, dan informasi akan datang bagaimana Allah dengan kuasanya akan menghancur leburkan kembali dunia ini, dan bagaimana cerita-cerita makhluk ciptaan Allah dengan periode kehidupan mereka masing-masing masa lalu yang sudah tergambar dalam Al-Quran. Kita baca, kita ambil ibrah, ambil kepentingan isinya untuk kita pakai dalam hidup dan kehidupan kita. Dekati dirimu dengan Al-Quran dan selalulah membaca Al-Quran. Jangan abaikan Al-Quran. Dengan Al-Quran hidup akan tenang. Al-Quran merupakan obat. Al-Quran adalah penolong perjalanan hidup umat Islam untuk kebahagiaan mulai dunia sampai akhirat. Jangan tinggalkan Al-Quran. Al-Quran itulah akan menjadi pelajaran, obat buatmu, membuat tenang hatimu. Jaga bacaan Al-Quran. Bahkan lebih jauh, pelajari, tadabburi isinya, belajar ilmu tajwid, belajar dengan maharijul hurufnya yang sebaik-baiknya. Makin bagus dan indah kita membaca Al-Quran, jemaah rahimani wa rahimakumullah, makin terasa indah dan lezat kehidupan kita. Makin kita merasakan dekat sekali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dengan Al-Quran, jauh dengan salat, pastikan kehidupan ini tidak ada apa-apanya. Dekat dengan salat, menyatu dirimu, dekat dengan Al-Quran, menyatu dengan dirimu, pastikan hidup ini akan merasa tenang, tentram, damai, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua hal penting yang harus umat Islam ini wariskan, pakai, transformasikan dalam perjalanan kehidupan mereka pada generasi mereka. Jangan jauhkan dua hal penting ini, salat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan kajian kesempatan ini menambah wawasan kita, menguatkan imannya kita, jaga akidah kita, jaga ibadah kita, jaga akhlak kita, muamalah dunia kita. Kembangkan, itulah Allah sudah sejauh ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang beriman, jadilah kamu orang Islam yang seluruhnya, seutuhnya pahami Islam. Kenapa? Karena di sana ada pelajaran tentang akidah, iman, tauhid. Di sana pelajaran tentang akhlak, di sana pelajaran tentang ibadah, di sana ada pelajaran tentang muamalah duniawi. Lengkap apa kurangnya Islam ini. Jaga dua sumber utama itu, dua hal penting tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Nasrullah wa karim wa basil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.